Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali saya bisa melihat Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ganteng dan cantik sekali hari ini. Saya dengar ada banyak orang yang dari luar kota dan itu membuat saya senang sekali perasaannya hari ini. Perkenalkan, saya Ahmad Kurniawan dengan NIM 202105202124 dari kelas D, Prodi Ilmu Pemerintahan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Antisipasi Perilaku Kriminal di Media Sosial melalui Metode Penal Polisi untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo, MPDI. Pokok pembahasan yang akan saya sampaikan kali ini meliputi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Memasuki materi pertama yaitu abstrak, penyebab hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung dengan demikian cepat, disebabkan oleh berkembangnya teknologi dan informasi. Saat ini, teknologi informasi dapat menjadi sebuah pedang bermata dua karena selain dapat berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan, di satu sisi juga membawa dampak negatif yaitu munculnya beragam high-tech crime dan cybercrime. Upaya penanggulangan cybercrime dengan penal polisi juga, jika dilihat dari perspektif hukum pidana khususnya di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek yurisdikasi. Merupakan suatu tindakan penyidikan terhadap cybercrime dalam upaya membuka dan memberikan sanksi bagi setiap pelaku cybercrime. Kemudian pendahuluan, secara alamiah manusia tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi yang mempunyai tujuan untuk memudahkan dalam berkehidupan dan manusia tidak lepas juga dari hukum. Sejalan dengan berkembangnya waktu, manusia akan membutuhkan komunikasi yang semakin menjadi penyemangat untuk menemukan dan mengembangkan media komunikasi yang baru dan memberikan kemungkinan manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara cepat dan tepat. Salah satu media manusia berinteraksi adalah dengan menggunakan teknologi berupa alat telekomunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan interaksi dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan. Berkembangnya media sosial membuat masyarakat lebih aktif untuk mengunggah segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya, salah satunya terkait dengan tindak kriminal. Namun, saat ini perlakuan di media sosial telah melewati batas, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu kriminalitas. Perlakuan yang beredar belakangan ini sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kriminal adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, baik norma sosial, hukum, dan agama. Dengan demikian, manusia sebagai masyarakat sosial yang menjunjung tinggi etika dan menumbuhkan rasa aman akan sangat menentang pelaku tindak kriminal. Dengan demikian, pada makalah ini, saya akan membahas mengenai antisipasi perilaku kriminal di media sosial melalui metode penal polisi. Berbagai perbuatan kriminal di media sosial membuat penulis ingin membahas lebih lanjut sebagai langkah untuk mengantisipasi perilaku kriminal media sosial dengan perspektif hukum pidana, agar para pelaku kriminal berpikir panjang karena sudah ada hukum yang jelas. Memasuki tinjauan pustaka. Pertama, media sosial merupakan sebuah media di internet yang penggunanya menggunakan untuk mengekspresikan diri dan melakukan interaksi, kolaborasi, berkomunikasi dengan pengguna lain, serta membangun ikatan sosial secara virtual. Berbagai bentuk media sosial meliputi majalah, forum internet, weblog, dan lain-lain. Kedua, tindak kriminal merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan dengan norma yang ada dalam masyarakat, baik norma sosial, hukum, dan agama. Dalam buku Kartono menjelaskan bahwa tindak kriminal oleh masyarakat dianggap suatu tindakan yang melanggar etika, sedangkan secara hukum merupakan tindak pidana yang akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer dan alat telekomunikasi lainnya. Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib, cybercrime merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat, dan negara. Jenis kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis, baik secara private maupun publik. Hak private dapat terancam, terganggu, bahkan rusak atau hilang akibat ulah segelintir orang atau beberapa orang yang memanfaatkan kelebihan ilmunya dan teknologi dengan modus operasi yang tergolong dalam cybercrime.
Jadi, cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. Keempat, penal polisi. Kebijakan kriminalisasi dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan untuk menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana dan kemudian menjadi satu tindak pidana. Mark Angel menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari 3 komponen, yaitu kriminologi, criminal law, dan penal polisi. Dikatakannya bahwa kebijakan hukum pidana atau penal polisi adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang, dan melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kebijakan hukum pidana atau penal polisi bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis, normatif, dan sistemik. Namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis, atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berdasarkan pada teori-teori. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang sebelumnya dibaca terlebih dahulu. Sumber data dikumpulkan melalui teknik studi literatur berbagai sumber, di antaranya buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang sejalan dan berkaitan dengan judul yang dipilih. Dalam tahapannya, penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan membaca data yang kemudian dibahas untuk disimpulkan. Pembahasan A. Kebijakan kriminalisasi atau formulasi tindak pidana cybercrime. Kebijakan penanggulangan cybercrime dengan hukum pidana termasuk bidang penal polisi yang merupakan bagian dari kriminal polisi atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata secara parsial dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh dengan pendekatan integral atau sistemik. Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya, pendekatan moral, dan bahkan pendekatan global melalui kerjasama internasional. Kebijakan kriminalisasi atau formulasi hukum pidana di Indonesia yang berkaitan dengan masalah cybercrime selama ini dapat diketahui menjadi 2, yaitu dalam KUHP, yang dimana perumusan tindak pidana di dalam KUHP kebanyakan masih bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan cybercrime. Dan yang kedua yaitu di luar KUHP. Kriminalisasi cybercrime di Indonesia terkhusus dalam UU ITE dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu perbuatan yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan dan perbuatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang maya bukan ruang nyata, sehingga seluruh aktivitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan terjadinya di ruang maya. B. Pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan pada hakikatnya mengandung pencelaan pembuat atau subjek hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan atau pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Persyaratan dan asas-asas pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan hal-hal yang sudah diterima secara umum dan konvensional dalam doktrin atau teori, maupun dalam peraturan perundang-undangan. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif yang perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Masih terbatasnya undang-undang yang ada khususnya yang mengatur cybercrime berarti asas legalitas konvensional saat ini menghadapi tantangan serius dari perkembangan cybercrime. Hal ini dapat dimaklumi karena yang pertama, cybercrime berada di lingkungan elektronik dan dunia maya yang sulit diidentifikasi secara pasti, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari perbuatan real dan kepastian hukum. Kedua, cybercrime berkaitan erat dengan pengembangan teknologi canggih yang sangat cepat berubah, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari sumber hukum formal yang statis. Ketiga, cybercrime melampaui batas-batas negara, sedangkan perundang-undangan suatu negara dapat pada dasarnya atau pada umumnya hanya berlaku di wilayah teritorialnya sendiri. C. Yurisdikasi. Persyaratan objektif untuk pertanggungjawaban cybercrime adalah masalah yurisdikasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat. Berkaitan dengan cyber jurisdiction ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. D. Hukum acara pidana dan penyidikan. Pasal 42 UU ITE menyatakan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.
UU ITE mengatur bahwa tindakan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berupa: yang pertama, alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, alat bukti berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Alat bukti berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan tindak pidana cybercrime dalam UU ITE adalah: 1. Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, 2. Dokumen elektronik, dan yang ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kesimpulannya adalah upaya penanggulangan cybercrime dalam resolusi Kongres PBB ke-8 tahun 1990 mengenai CRC atau Computer Related Crime mengajukan beberapa kebijakan antara lain: 1. Menghimbau negara anggota untuk mengidentifikasikan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif. Kedua, menghimbau negara anggota meningkatkan kegiatan internasional dalam upaya penanggulangan cybercrime. Ketiga, merekomendasikan kepada Komite Pengendalian dan Pencegahan Kejahatan (PBB) untuk menyebarluaskan pedoman dan standar untuk membantu negara anggota menghadapi cybercrime di tingkat nasional, regional, dan internasional. Mengembangkan penelitian dan analisis lebih lanjut guna menemukan cara-cara baru menghadapi problem cybercrime di masa yang akan datang. Mempertimbangkan cybercrime sewaktu mengimplementasikan perjanjian ekstradisi dan bantuan kerjasama di bidang penanggulangan kejahatan. Berikut daftar pustaka yang saya tampilkan. Kemudian saya mengutip dari salah satu penulis besar di Indonesia, yaitu Terelie, yang mengungkapkan, kejujuran itu seperti cermin. Sekali dia retak, pecah, maka jangan harap dia akan pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, jangan terus bersembunyi di dalam kegemerlapan media sosial yang dapat menghancurkan bangsa. Ketika bangsa sudah hancur dan ingin dikembalikan seperti sedia kala, maka tidak akan sama seperti awal kejayaannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami dan mendapatkan ilmu kepada semua yang menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.